paradoks dalam personal growth. Jadi dalam video ini kita akan membahas 10 paradoks yang umum kita hadapi ketika sedang menjalani personal growth atau sedang membangun personal growth. Tujuan dari video ini adalah mempersiapkan kita agar tidak terlalu tertekan atau mudah menyerah dan quit ketika sedang mengusahakan personal growth kita. Yang pertama adalah keinginan untuk tidak menghakimi, namun juga harus tetap menilai. Dalam pertumbuhan, kita akan selalu diberi pilihan, dan pilihan apapun akan memiliki resiko tertentu. Keputusan terbaik tidak selalu diambil berdasarkan resiko terkecil. Ketika kita sudah mengambil pilihan, kita mungkin akan dihakimi atau dijudge orang lain. Paradoks yang kedua adalah kemampuan mengatasi tekanan atau kita memilih untuk menghindari stres. Pertumbuhan adalah sebuah proses yang berantakan. Jadi proses pertumbuhanku mungkin berbeda jauh dengan proses pertumbuhan orang lain. Kita akan mengalami yang namanya takut, kebuntuan, namun juga kadang mendapat menang, mendapat keberuntungan. Semua ini akan bersilih berganti dan menimbulkan tekanan dan stres yang tidak bisa kita hindari. Mungkin bagi beberapa orang, tidak melakukan apa-apa itu malah stres. Atau menyerah juga bikin stres. Paradoks yang ketiga adalah kemampuan untuk istirahat atau kemampuan untuk mengambil tindakan cepat. Kita sadari bahwa dengan adanya sosial media, kita diharuskan untuk selalu hadir, selalu memberikan solusi, selalu memberikan informasi yang terbaru. Dan ketika kita tidak posting misalnya sekali, kita khawatir bahwa kita akan ditinggalkan oleh audiens kita. Di sini kita akan membutuhkan strategi untuk tetap eksis dalam sosial media kita, atau memilih untuk istirahat. Atau saya bukan robot yang bertindak otomatis tanpa strategi, tanpa istirahat. Saya terlalu sering membandingkan diri dengan orang-orang yang sudah lebih cepat atau orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Keinginan untuk memiliki rasa aman atau keinginan untuk mengambil resiko. Seseorang mungkin menginginkan hidup yang aman, stabil, namun juga ada keinginan untuk mengambil resiko, mencoba hal baru untuk berkembang. Di sini apakah Anda paham sejauh apa resiko yang bisa teman-teman tanggung? Paradoks berikutnya adalah kemampuan memberi dan menerima. Anda mungkin ingin memberikan terbaik pada perusahaan Anda, memberikan yang terbaik kepada keluarga, memberikan yang terbaik kepada lingkungan sosial Anda, atau bahkan memberikan pengabdian terbaik bagi negara ini. Namun, ada juga keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan pribadi sendiri. Karena memberi maupun menerima itu membutuhkan keseimbangan. Paradoks yang lain adalah
kemampuan untuk mengatasi konflik, atau kemampuan untuk menghindari konflik. Jadi dalam personal growth kita membutuhkan kedua hal ini. Mungkin kita punya skill problem solving yang bagus, yang bisa kita jual di CV kita, yang bisa kita jual saat kita promosi. Namun saat mungkin Anda juga atau teman-teman juga bisa melihat bahwa ada banyak masalah yang bisa kita selesaikan, tetapi ada juga beberapa hal yang memang kita pilih untuk tidak menyelesaikan masalah, namun lebih bijaksana untuk menghindari konflik tersebut. Karena apa? Mungkin karena kita memilih untuk memprioritaskan kedamaian, atau karena mungkin konflik itu akan membawa masalah yang lebih besar. Jadi keputusan selalu kita butuhkan di area ini. Mau menyelesaikan semua masalah, atau kita pilih-pilih masalah mana yang akan kita selesaikan dan masalah mana yang akan kita hindari. Paradoks yang satu ini mungkin sering kita lihat atau kita alami saat kita sedang mencari tujuan hidup atau mencari jati diri kita. Pilihannya adalah keinginan untuk fit in atau cocok dengan lingkungan, kultur atau adat istiadat kita, atau kita memilih untuk menjadi diri sendiri, mencari skill kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Keinginan untuk mencapai kesuksesan atau kemampuan untuk menerima kegagalan. Dalam personal growth kita mungkin akan membutuhkan dua kemampuan ini. Kita sadar bahwa kita haus akan kesuksesan, kita haus akan pencapaian dan berusaha keras mewujudkannya. Namun kegagalan juga tidak terhindarkan. Ada saat-saatnya kita sukses, ada saat-saatnya kita gagal, atau kita tidak tahu kapan kita sukses. Dengan mengenali ini lebih awal, semoga kita tidak terlalu lama tertekan atau terlalu lama stres. Sikap ini sering disebut orang dengan bounce back. Paradoks yang lain adalah kemampuan untuk memahami atau kebutuhan untuk jawaban yang pasti. Anda mungkin ingin memahami atau mempertimbangkan perspektif orang lain, misal itu kesulitan, trauma mungkin, atau kendala-kendala yang orang lain hadapi. Namun Anda juga harus membutuhkan jawaban yang pasti. Misal, kapan proyek ini akan selesai, kapan target ini akan selesai, kapan target ini akan progresnya seperti apa. Anda juga berharap mendapat jawaban yang pasti karena Anda memiliki batasan dan juga schedule yang sudah Anda sepakati di awal. Ingin memaukan orang lain, memperbaiki hubungan, namun juga ingin agar mereka mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini kita ini untuk kesehatan mental kita, apakah kita ingin memaafkan atau akan mendendam kepada orang lain.